Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita belajar bab 3, yaitu meyakini Allah, bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa itu berarti Allah surah hanya satu. Tadi yang sudah bisa kita baca itu dijelaskan, jadi tidak ada Tuhan Allah itu Allah. Karena apa? Allah itu tidak ada seorang pun yang setara tidak dengan anak, dan Allah pun tidak Allah lah penguasa. Dan setiap tunggal alam wajib harus meyakini bahwa Allah itu, dan Allah itu tidak bersekutu atau bekerja seperti sama Allah. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 tempat meminta segala sesuatu seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 50, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Jadi semua kenikmatan yang kita bisa nikmati saat ini itu datangnya dari Allah. Dan jika saat kita sedih, kita tertimpa kesengsaraan atau musibah, itu kita harus meminta pertolongan kepada Allah, dan hanya Allah lah yang bisa membantu kita. Setiap muslim atau orang yang beragama Islam itu wajib meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, mulai dari bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, kemudian apalagi ada air, ada tanah, kayak gitu, dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan Allah lah yang Maha Pencipta dan satu-satunya Tuhan yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul
khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk kita. Dia memiliki nama-nama yang indah. Dari ayat di atas itu sudah menjelaskan bahwa Allah Maha Pencipta. Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Contoh yang sekarang lagi menjadi wabah, yaitu virus corona atau biasa disebut dengan COVID. Dulu belum ada namanya COVID, namanya virus corona, tapi sekarang itu sudah ada. Dan siapa yang menciptakan? Dialah Allah yang menciptakannya. Dan Allah berkuasa menciptakan bentuk seluruh makhluknya dengan sebaik-baiknya. Mau hewan, mau manusia, mau tumbuhan, mau apapun yang diciptakan Allah, pasti itu adalah bentuk sebaik-baiknya. Dan manusia adalah bentuk ciptaan Allah yang paling baik. Mungkin sampai di sini ya. Kita tadi sudah belajar bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa, dan kita sudah belajar bahwa Allah itu ternyata yang menciptakan alam semesta ini. Maka kita wajib mengimaninya atau mempercayainya. Gimana caranya? Yaitu dengan satu, mengamati diri sendiri. Allah itu sudah menciptakan manusia yang paling baik bentuknya, mulai dari kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, dan lain-lain. Kemudian mengamati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitar rumah. Contoh, di rumah itu ada apa saja ya? Ada pohon, ada air, ada tanah, ada bunga, ada buah, ada hewan, ya gitu. Ada manusia atau tetangga kita, kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Kalau di sekitar sekolah ada siapa? Allah menciptakan guru dan teman-teman kita, ya enggak? Dengan guru, dengan teman, kita bisa belajar, bermain, dan makan bersama-sama, kayak gitu. Dengan guru kita bisa belajar, kita bisa tahu ilmu yang sebelumnya kita belum ketahui, kayak gitu. Kalau teman, belajar bareng, diskusi, kayak gitu. Kemudian bermain, makan, kayak gitu kan, seperti biasa. Mudeng ya. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar mengetahui bahwa Allah itu Maha Pemberi. Allah itu sangat dermawan, sangat sayang kepada makhluknya, sehingga Allah itu mempunyai nama yang biasa disebut dengan Asmaul Husna Al-Wahhab, yang berarti Allah Maha Pemberi. Karena apa? Allah selalu memberi nikmat kepada seluruh makhluknya, memenuhi semua kebutuhan makhluknya,
sebelum mereka meminta, dan Allah saat memberi itu tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa pamrih, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Sampai di sini paham ya? Paham. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar cara menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Allah itu sangat mencintai orang yang dermawan. Orang dermawan itu seperti apa? Orang yang senang membantu orang yang membutuhkan bantuan tanpa pamrih dan mengharapkan pujian. Contohnya gimana kita menerapkannya? Yaitu 1. Berbagi dengan anak-anak yang tidak mampu. Seandainya contohnya ada teman kalian itu tidak membawa bekal, sedangkan kalian itu membawa bekal untuk makan saat di sekolah, maka kalian bisa berbagi. Atau tetangga kalian itu ada yang lebih rendah ekonominya dari kalian, maka kalian membantunya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, memberi bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana alam seperti banjir. Saat banjir bandang, mereka pasti membutuhkan bantuan, baik itu pakaian, obat-obatan, kemudian makanan. Sebisa mungkin, semampu kita bantu, kita beri. Kalau kita mampunya makanan, karena di rumah cuma ada makanan yang bisa kita berikan ya, maka yang diberikan adalah makanan atau obat-obatan. Yang mereka butuhkan ternyata lebih banyak obat-obatan, dan kita di rumah ada, maka kita memberikan obat-obatan yang mereka butuhkan, atau pakaian yang sekiranya masih layak dipakai dan kita sudah tidak muat untuk memakainya atau udah tidak dipakai lagi, maka kita bisa diberikan, kayak gitu. Sampai di sini pertemuan hari ini, semoga bermanfaat, dan jika Miss Husnu banyak kesalahan, Miss mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa setelah belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin.
Yesus mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.